Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan kembali alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-14 ini adalah target baru Ego Jubi. Adegan dilanjutkan lagi setelah kemarin para Ego Jubi sendiri itu meninggalkan desa, dan di sana Boruto mulai berhasil mengambil kembali kesadarannya. Dia melihat kondisi desa hancur lebur sebagian yang memperlihatkan pemandangan mengenaskan. Bangunan-bangunan itu hancur dan beberapa rumah tertimbun tiang-tiangnya. Konoha mengalami masa yang sulit nih, serangan dari Ego Jubi sampai membuat hal seperti ini. Nah, Boruto melihat flashback pertempuran itu yang salah mencekam. Para Ego Jubi sendiri itu memang sangatlah sulit untuk dikalahkan, dimana dia harus secepat mungkin menemukan tubuh asli dari Jubi dan akan menghambat mereka untuk beregenerasi. Boruto lalu menggunakan tekniknya Hiraishi no Jutsu untuk menggunakan perpindahan kilat. Dia sepertinya kembali ke markasnya sendiri, dan di sana Boruto akan menyusun rencana lagi demi menghadapi ancaman Ego Jubi dan memulihkan energi tenaganya. Lalu sampailah Jura dan yang lainnya pada titik koordinat mereka itu. Jura yang salah merasa senang dengan apa yang baru saja mereka dapatkan, informasi yang menarik dari dunia shinobi sendiri yang penuh akan kejutan. Hal-hal tak bisa digambarkan ini membuat Jura mengatakan, kalian luar biasa. Sekarang aku tahu di mana Naruto Uzumaki itu disembunyikan. Hidari kemudian berkata, lalu bagaimana kau menanggapi soal itu Jura? Kau sudah mengetahuinya kan? Jura mengatakan, ya aku memang sudah tahu Hidari, tempat persembunyian di mana Saokage itu disembunyikan. Namun aku belum bisa masuk ke dalam dimensi itu di mana Naruto ditempatkan. Itulah kenapa aku membutuhkan kemampuan Kawaki untuk masuk pada portal dimensinya dan membuka area itu. Itulah kenapa target kita setelah ini Kawaki masuk dalam rencana. Dia sekarang melarikan diri, di mana dia sekarang belum ada yang tahu pula. Tetapi tak lama lagi mestinya dia akan muncul kembali. Sementara itu balik lagi pada desa Konoha yang dimana Shikamaru Saokage ke-8 itu dihadapkan pada situasi yang salah rumit, di mana para orang-orang itu memberitahu Ego Jubi sudah pada kabur, tetapi Konoha mengalami kondisi yang mengenaskan. Ketambahan lagi masih ada banyak pertanyaan lain tentang para Ego Jubi sendiri. Bagaimana menghadapi mereka lagi, dan bagaimana pula kabar kalau Kawaki itu menghilang. Shikamaru mempersepsikan, apakah Kawaki kembali ke tempat persembunyian di mana membuang Nanademe itu Naruto sendiri. Apakah Shikamaru itu memang terbilang tepat nih. Dia kemudian berjalan untuk mencari Sai dan keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, akhirnya dia melihat Boruto sekarang yang sudah berada pada tempat di mana awalnya dia kembali dari Ego Jubi kala itu. Dia bersandar kembali di bawah akar pohon Sasuke, yang mana itu juga tempat persembunyiannya dengan gurunya yang lain, yakni Kashin Koji. Dengan tatapan tajam, Koji muncul dan bertanya, bagaimana kau telah menghadapinya kan? Apa yang bisa kau berikan informasi tentang itu? Boruto kemudian mengatakan, ya paman, aku sudah melakukan beberapa hal penting beberapa waktu ini. Aku baru saja memberitahu kebenaran semuanya dan mereka mulai mempercayainya. Mereka adalah Mitsuki Ino Yamanaka dan juga Shikamaru Nara. Baguslah, sudah seharusnya mereka tahu akan hal itu. Koji masih melanjutkan lagi. Nah, bagaimana dengan para Ego Jubi sendiri? Apakah kau memberikan pukulan telak kepada mereka semuanya? Nah, untuk sementara mereka meninggalkan desa paman, dan aku sedikit lega soal ini. Tetapi aku juga punya khawatiran pada Kawaki karena sebelumnya Jura mengincarnya dan tahu persembunyian Naruto sendiri. Tetapi tiba-tiba Kawaki menghilang. Sepertinya dia itu berpindah di dimensi Daikokuten dan menjaga ayah. Tetapi aku tak tahu apa yang dilakukannya sekarang ini. Dia pasti juga berpikiran sama bahwa mengalahkan Jura harus dengan membasmi inti Jubi bersama yang lainnya. Mungkin Kawaki sedang merencanakan semua itu. Aku pun juga yang melibatkanku dalam masalah ini. Dia yang menjadi penyebab semua kekacauan. Dia harusnya ikut andil dalam menyelesaikannya. Ketambahan harga dirinya sekarang pasti sedang kacau kalau Ego Jubi teruslah ada. Jadi aku ingin memanfaatkannya. Shin kemudian berpindah lagi pada Ego Jubi. Dia Jura kembali membuka salah satu buku yang belum diselesaikannya. Dia kemudian tersenyum dan mengatakan, dunia shinobi memanglah sangatlah unik, dan kekayaan, kejayaan, dan bagaimana mereka membentuk semua ini, aku larut terbawa suasana rasa ingin tahuku ini. Lalu di saat Jura itu mengatakan itu, Matsuri bangun dari tidurnya dan dia mengatakan sesuatu.
Nah Jura, barusan ketika aku bertemu dengan Konohamaru dan para muridnya itu, ada seseorang wanita yang tiba-tiba datang membantu mereka. Tetapi aku benar-benar tertarik dengannya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu adalah kekuatan yang aneh dan masihlah terpendam. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dari apa yang kurasakan, dia punya keunikan dan cakra itu mengesankan. Para shinobi itu memang ada yang benar-benar mengesankan ya. Aku percaya padamu Matsuri. Jika kau bilang seperti itu, tidak ada salahnya. Kita mengungkapkan dan mencari tahu siapa sebenarnya wanita itu dan ancaman apa yang mungkin bisa ditimbulkan pada kekuatan yang masih terpendam ini. Balik lagi ke area di mana Himawari berada, Konohamaru itu sempat bertanya, "Hima, bagaimana kau bisa memukul mundur Ikujubi itu?" Hima berkata dengan polos, "Memukul mundur? Aku hanya menyerangnya Nichan. Aku bahkan tak tahu pasti semua ini. Karena dia menyerangmu, aku menganggapnya dia pasti orang jahat." Konohamaru lalu tersenyum melihat Himawari berkata seperti ini. Ya, terima kasih Hima. Himawari sendiri memang belum tahu bahwa Ikujubi sekarang menjadikan dia sebagai salah satu target baru untuk diungkapkan kekuatannya. By the way sob, dulu Demon sendiri juga sudah mengungkapkan hal menarik pula dan dia terkesan dengan kekuatan tersembunyi Himawari yang menurutnya itu sangatlah mengerikan dan berpotensi luar biasa loh. Keluarga Uzumaki asli itu memanglah semuanya mengesankan ya. Gak hanya Boruto yang punya potensi menggila itu, Himawari adiknya juga tak kalah mentereng nih dan dirasakan oleh para villain besar lainnya. Nah kita harus tahu nih bahwa karena dari background orang tua yang terhubung pada cakra para leluhur Otsutsuki itu, Hamura dan Hagoromo berperan di sana. Karena ibunya Hinata mewarisi cakra Hamura, sementara Naruto mewarisi cakra Hagoromo. Maka keturunannya sama aja untuk menggabungkan dua kekuatan itu kembali, yang mana juga bersumber pada Kaguya Otsutsuki. Sesuatu yang menarik bukan? Ketambahan dulu ketika Kurama juga berada pada Naruto yang membuat para keturunannya harusnya mewarisi cakra pula, dan Kyuubi itu dengan ditandai kumis di wajah mereka itu. Sekarang buktinya ada kan dari mereka berdua itu. Hal-hal misterius ini akan menjadi antitesis menarik untuk menghadapi para Ikujubi sendiri dan membuka potensi kekuatan mereka masing-masing nanti. Nah sekarang ini perkembangan seperti apa yang akan mereka dapatkan itu nanti. Nah kita bahas di episode selanjutnya. So, terima kasih ya yang telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-14 ini, target baru para Ikujubi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora nih. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.